Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta, sebuah kanal yang menghadirkan laporan, analisa, dan informasi strategis dari berbagai peristiwa penting dunia. Dalam edisi kali ini, kami akan mengajak Anda menelusuri sisi yang jarang terlihat dari dinamika konflik modern, bukan tentang pertempuran terbuka yang ramai diberitakan, melainkan tentang peran unit-unit senyap yang bekerja di balik layar, menentukan arah konflik jauh sebelum dunia menyadarinya. Sebuah topik yang kerap dibicarakan, namun jarang benar-benar dipahami secara utuh. Laporan ini disusun berdasarkan fakta, riset, dan sumber internasional kredibel untuk memberikan gambaran yang jernih, netral, dan berimbang mengenai realitas yang sedang terjadi. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Spetsnaz bukanlah istilah yang lahir dari panggung parade militer. Ia muncul dari kebutuhan strategis negara yang hidup dalam bayang-bayang Perang Dingin. Pada akhir dekade 1940-an, ketika dunia terbelah oleh kecurigaan dan perlombaan kekuatan, Uni Soviet membentuk unit tugas khusus untuk menjawab satu kebutuhan utama. Operasi yang tidak bisa diumumkan, tidak bisa diklaim, dan tidak bisa gagal. Istilah Spetsnaz berasal dari frasa bahasa Rusia Spetsialnogo Naznachenia yang berarti tugas khusus. Penamaan ini bukan hiasan. Sejak awal, unit ini berada di bawah kendali intelijen militer, bukan pasukan reguler. Pada 1949, struktur awalnya ditempatkan di bawah GRU, Badan Intelijen Militer Soviet, dengan mandat operasi jauh di belakang garis musuh. Sasaran mereka bukan hanya pasukan lawan, tetapi pusat komando, sistem komunikasi, logistik, dan infrastruktur strategis. Dokumen sejarah militer mencatat bahwa pada 1957, GRU membentuk unit Spetsnaz pertama dengan tujuan spesifik, menghancurkan kemampuan tempur lawan sebelum perang terbuka dimulai. Ini termasuk sabotase pangkalan udara, jalur kereta, depo senjata, dan jaringan komunikasi. Pendekatan ini mencerminkan doktrin Soviet yang menempatkan kejutan strategis sebagai kunci kemenangan. Berbeda dengan gambaran populer, Spetsnaz tidak pernah berdiri sebagai satu kesatuan tunggal. Ia berkembang menjadi jaringan unit khusus dengan fungsi berbeda dan komando terpisah. Spesialisasi inilah yang membentuk wajah sebenarnya dari Spetsnaz. Di ranah intelijen militer, Spetsnaz GRU berperan sebagai unit operasi rahasia luar negeri. Mereka dilatih untuk menyusup, mengamati, dan melumpuhkan target bernilai tinggi tanpa identitas resmi. Dalam banyak kasus, keberhasilan mereka justru diukur dari ketidakmunculan mereka di laporan publik. Di sisi lain, Badan Keamanan Dalam Negeri membentuk unit dengan fokus berbeda. Alpha Group dibentuk pada 1974 sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman teror dan penyandaraan. Unit ini dirancang untuk intervensi cepat di wilayah sipil dengan penekanan pada akurasi, negosiasi paksa, dan penyelamatan sandara dalam situasi ekstrim. Pada awal 1980-an, muncul Vimpel, unit yang sejak awal dirancang untuk operasi paling sensitif. Tugasnya mencakup sabotase infrastruktur strategis, termasuk fasilitas energi dan komunikasi bernilai kritis. Banyak analis militer menyebut Vimpel sebagai unit yang disiapkan untuk skenario terburuk, termasuk konflik yang melibatkan senjata strategis. Seiring runtuhnya Uni Soviet, struktur ini tidak dibubarkan. Ia beradaptasi. Sebagian unit dialihkan ke badan keamanan baru, termasuk FSB dan Rosgwardia. Fungsi mereka tetap sama, menjalankan operasi bersenjata dengan tingkat kerahasiaan tinggi, baik di luar negeri maupun di dalam wilayah Rusia. Laporan akademik dari Pusat Studi Pertahanan Internasional mencatat bahwa keunikan Spetsnaz terletak pada posisinya yang berada di antara militer dan intelijen. Mereka bukan sekedar pasukan tempur elit, mereka adalah instrumen kebijakan negara, digunakan ketika diplomasi tidak cukup dan perang terbuka dianggap terlalu beresiko. Struktur yang terfragmentasi ini bukan kelemahan, justru disitulah kekuatan Spetsnaz dibangun. Fleksibel, sulit dilacak, dan beroperasi di ruang abu-abu yang jarang disentuh pasukan konvensional.
Ketika nama mereka muncul dalam laporan konflik, biasanya itu pertanda bahwa sesuatu telah bergerak jauh sebelum dunia menyadarinya. Jejak operasi Spetsnaz jarang muncul dalam siaran resmi. Ketika nama mereka tercatat dalam laporan perang, biasanya itu bukan klaim, melainkan hasil penyelidikan pihak luar. Pola ini sudah terlihat sejak operasi besar pertama mereka di luar negeri pada akhir 1970-an. Pada Desember 1979, Uni Soviet melancarkan intervensi militer di Afghanistan. Sebelum pasukan reguler bergerak secara terbuka, unit tugas khusus diterjunkan lebih dulu. Pada tanggal 27 Desember 1979, pasukan gabungan Spetsnaz GRU dan unit keamanan negara menyerbu istana Tajbek di Kabul. Dalam hitungan jam, Presiden Hafizullah Amin tewas dan pemerintahan baru dipasang. Operasi ini dikenal di kalangan analis sebagai Storm 333. Sejak saat itu, dunia intelijen barat mulai menyadari bahwa Spetsnaz bukan sekedar pasukan pendukung, melainkan alat pembuka konflik. Selama dekade berikutnya, unit ini terus digunakan dalam konflik regional. Pada Perang Chechnya pertama dan kedua di tahun 1990-an dan awal 2000-an, laporan lapangan menunjukkan keterlibatan unit Spetsnaz dalam operasi pencarian target bernilai tinggi, penyergapan gerilyawan, dan operasi penekanan psikologis. Sebagian besar operasi ini tidak diumumkan secara rinci, namun catatan korban dan kesaksian lapangan menguatkan pola keterlibatan mereka. Memasuki dekade 2010-an, pola operasi Spetsnaz mengalami transformasi. Pada Februari 2014, ketika situasi politik di Ukraina memanas, dunia dikejutkan oleh kemunculan pasukan bersenjata tanpa tanda pengenal di semenanjung Crimea. Mereka bergerak cepat, menguasai gedung pemerintahan, bandara, dan pusat komunikasi. Pemerintah Rusia saat itu tidak langsung mengakui keterlibatan militernya. Namun laporan analis pertahanan dan investigasi media internasional kemudian mengaitkan operasi tersebut dengan unit Spetsnaz GRU. Fase ini menandai babak baru. Operasi tanpa identitas menjadi ciri khas, bukan untuk menyembunyikan kemampuan, melainkan untuk menciptakan kebingungan hukum dan politik. Strategi ini kemudian dikenal luas sebagai bagian dari perang hibrida, di mana batas antara perang dan damai menjadi kabur. Ketika invasi skala penuh ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, laporan mengenai peran Spetsnaz kembali bermunculan. Analis militer mencatat bahwa sebelum kolom tank dan pasukan reguler bergerak, terdapat indikasi infiltrasi awal. Penandaan target, gangguan komunikasi, dan upaya penangkapan tokoh penting dilaporkan terjadi di beberapa wilayah pada hari-hari pertama invasi. Media internasional dan laporan intelijen terbuka menyebut kemunculan penembak tak dikenal dan kelompok bersenjata tanpa atribut resmi. Pola ini konsisten dengan doktrin operasi Spetsnaz yang mengutamakan kecepatan, kerahasiaan, dan efek kejut. Namun laporan yang sama juga mencatat bahwa operasi tersebut tidak selalu berjalan sesuai rencana. Beberapa unit dilaporkan mengalami kerugian signifikan, terutama ketika menghadapi perlawanan yang lebih siap dari perkiraan awal. Penting dicatat bahwa keberadaan Spetsnaz di medan perang modern bukan jaminan kemenangan. Mereka berfungsi sebagai alat untuk membentuk kondisi awal konflik, membuka jalan, menciptakan kekacauan terukur, dan melemahkan struktur lawan sebelum pertempuran terbuka terjadi. Dalam perang Ukraina, peran ini terlihat jelas, bukan dalam parade kemenangan, melainkan dalam laporan singkat, rekaman samar, dan kesaksian yang muncul jauh setelah peristiwa terjadi. Spesialisasi mereka tetap sama sejak awal pembentukannya, bergerak lebih dulu, terlihat paling akhir, dan jarang tercatat secara resmi. Citra tentang Spetsnaz sering dibentuk oleh kisah ekstrim, latihan brutal, prajurit yang disiksa, dan seleksi yang menewaskan kandidat sebelum bertugas. Sebagian gambaran itu berakar pada kenyataan, namun sebagian lainnya berkembang menjadi mitos yang dibesarkan oleh propaganda dan budaya populer. Berdasarkan laporan akademik dan kajian militer internasional, pelatihan Spetsnaz memang dirancang untuk menekan batas fisik dan mental. Tujuan utamanya bukan sekadar kekuatan tubuh, tetapi ketahanan psikologis dalam kondisi paling tidak pasti. Kandidat dilatih untuk beroperasi tanpa dukungan logistik, tanpa komunikasi, dan tanpa jaminan evakuasi. Skenario ini bukan simulasi heroik, melainkan gambaran realistis operasi rahasia di wilayah musuh.
Dokumen pelatihan yang dikaji oleh analis pertahanan menunjukkan bahwa latihan suhu ekstrim, kelaparan terkontrol, dan tekanan mental digunakan untuk menilai kemampuan adaptasi. Dalam beberapa program, kandidat ditempatkan dalam kondisi menyerupai penahanan musuh, termasuk interogasi keras. Pendekatan ini bertujuan membentuk prajurit yang mampu mempertahankan disiplin dan misi meski berada di bawah tekanan maksimal. Namun laporan yang sama menegaskan satu hal penting, pelatihan keras bukan berarti tak terbatas. Spetsnaz tetap manusia. Tingkat kegagalan selama pelatihan memang tinggi, tetapi narasi bahwa banyak prajurit tewas sebelum bertugas seringkali dilebihkan. Realitasnya, seleksi ketat dilakukan untuk menyaring, bukan mengorbankan secara masif. Perbedaan utama antara Spetsnaz dan banyak pasukan khusus lain terletak pada doktrin penggunaannya. Unit ini tidak dirancang untuk menjadi simbol nasional atau alat diplomasi terbuka. Mereka ditempatkan sebagai instrumen kebijakan negara di ruang abu-abu. Disinilah batas kemampuan mereka mulai terlihat. Dalam konflik modern seperti Ukraina, laporan lapangan menunjukkan bahwa keunggulan awal tidak selalu berlanjut. Operasi rahasia bergantung pada kejutan dan kerahasiaan. Ketika lawan belajar, beradaptasi dan meningkatkan pengawasan, efektivitas unit semacam ini menurun. Beberapa laporan media internasional pada 2022 dan 2023 mencatat kegagalan operasi infiltrasi dan kerugian personil yang tidak kecil. Hal ini menegaskan bahwa Spetsnaz bukan pasukan tak terkalahkan. Mereka unggul dalam fase awal konflik, ketika informasi minim dan pertahanan belum siap. Namun dalam perang berkepanjangan dan terbuka, mereka menghadapi tantangan yang sama seperti unit lain. Keterbatasan logistik, risiko intelijen terbuka, dan tekanan politik internasional. Studi dari Lembaga Pertahanan Internasional juga menyoroti perubahan peran Spetsnaz dalam dekade terakhir. Dari unit sabotase murni, mereka kini sering terlibat dalam operasi informasi dan tekanan psikologis. Peran ini tidak selalu terlihat di medan tempur, tetapi terasa dalam bentuk disinformasi, kebingungan publik, dan perang narasi. Pada akhirnya, spesialisasi inilah yang menjelaskan mengapa kemunculan mereka sering dikaitkan dengan fase paling gelap dari sebuah konflik. Bukan karena kekejaman semata, tetapi karena sifat operasinya yang senyap, sulit diverifikasi, dan jarang diakui secara resmi. Spetsnaz bukan legenda tanpa batas, dan bukan pula sekadar pasukan elit. Mereka adalah cerminan cara sebuah negara memilih bertarung ketika jalur terbuka dianggap terlalu beresiko. Keberadaan mereka menandai pergeseran konflik dari medan terbuka ke ruang bayangan, tempat keputusan besar dibuat tanpa sorotan, dan dampaknya baru terasa ketika semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Laporan ini menggambarkan bagaimana sebuah unit militer dapat beroperasi jauh dari sorotan publik, memainkan peran penting tanpa selalu tercatat dalam pengumuman resmi. Di balik dinamika konflik modern, keberadaan unit bayangan seperti Spetsnaz menunjukkan bahwa perang tidak selalu dimulai dengan dentuman senjata, melainkan dengan langkah senyap yang sering luput dari perhatian dunia. Memahami fakta ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melihat realitas konflik global secara lebih utuh dan berimbang. Informasi yang akurat dan berbasis sumber kredibel menjadi kunci agar publik tidak terjebak pada mitos, propaganda, atau narasi sepihak. Jika Anda ingin terus mengikuti analisa mendalam, laporan investigatif, dan berita penting dari berbagai sudut dunia, jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.